Selamat pagi Pak, saya Gabriel Katrina Tarigan dari kelas MB6B. Saya akan mempraktekkan hasil ujian praktek riset pemasaran dengan soal analisislah data penjualan HP berikut dengan menggunakan ANOVA satu faktor dengan SPSS. Rubah dahulu data menjadi merek HP dengan sales. Ini data yang sudah dirubah yang dimasukkan ke dalam Excel. Kita buka SPSS-nya. Kita masukkan nama X, desimalnya itu 0, dengan label itu merek, values-nya yang pertama itu Samsung, yang kedua Oppo, yang ketiga itu Vivo, yang keempat itu Lenovo. Kita masuk ke variabel Y, desimalnya 0, labelnya sales. Kita masuk ke data view, kita copy terlebih dahulu datanya, kita masukkan ke SPSS. Langkah-langkah uji ANOVA, yang pertama melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk, yang kedua melakukan uji homogenitas, yang ketiga melakukan uji one-way ANOVA. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka dana berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Langkah yang pertama yaitu kita ambil analyze, tekan deskriptif statistik, ke explore, merek dia ke faktor, sales ke dependent. Kita masuk ke plots, checklist normality plots, baru oke. Muncul tab baru berisi hasil test of normality. Variabel Samsung nilai signifikan 0,678, artinya nilai signifikan Samsung lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa Samsung berdistribusi normal, begitu juga dengan merek Oppo, Vivo, dan Lenovo. Maka syarat pertama dalam uji normalitas sudah terpenuhi. Kita masuk ke langkah kedua dan ketiga, melakukan uji homogenitas dan uji one-way ANOVA. Kita tekan analyze, masuk ke components, one-way ANOVA, merek ke faktor, sales ke dependent, klik to continue, klik option, checklist deskriptif, dan checklist home, klik continue, oke. Muncul tabel deskriptif, melihat perbedaan rata-rata penjualan 4 merek handphone, rata-ratanya 40,28. Setelah dibaca, dengan demikian maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan tertinggi adalah handphone Samsung. Bisa ada aplikasi. Ini hari Sabtu.
Menguji kesamaan varian uji homogenitas berdasarkan output SPSS, tes homogeneity of variance diperoleh nilai signifikan sebesar 0,074. Karena nilai signifikan 0,074 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok penjualan handphone yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen. Sehingga asumsi homogenitas dalam uji one way ANOVA terpenuhi. Menguji apakah keempat sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda, uji ANOVA. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka rata-rata sama. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka rata-rata berbeda. Berdasarkan output ANOVA di atas, diketahui nilai signifikan sebesar 0,09 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat penjualan merek handphone tersebut berbeda secara signifikan. Yang ketiga yaitu mencari kelompok mana saja yang rata-rata penjualannya sama dan tidak sama. Tes Sportshawk. Penguji Turkey HSD adalah penguji perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata penjualan tersebut signifikan dalam jumlah analisis varian. Sebagai contoh, kita akan membandingkan rata-rata penjualan handphone Samsung dengan Oppo. Angka perbedaan rata-rata untuk penjualan merek handphone tersebut adalah 4.200. Angka 4.200 ini diperoleh dari nilai rata-rata pada output deskriptif. Untuk penjualan Samsung 45,30 dikurangi dengan rata-rata penjualan Oppo 41,10. Sementara itu perbedaan rata-rata penjualan berkisar antara kurang dari 0,6 sampai dengan 11,46. Pada tingkat kepercayaan 95% untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan kedua merek handphone tersebut, maka kita harus melihat apakah nilai signifikan hasil output SPSS ini nilainya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan output multiple compression, diketahui nilai signifikan sebesar 415 lebih besar dari 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa penjualan handphone Samsung dan Oppo adalah sama, sehingga perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif antara kedua merek handphone tersebut tidaklah signifikan. Yang keempat, melihat kesamaan rata-rata penjualan keempat merek handphone. Untuk melihat kesamaan rata-rata, maka kita akan menggunakan output Turkey HSD. Pada subset yang pertama terdapat data penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo. Artinya rata-rata penjualan ketiga merek handphone tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo adalah sama. Pada subset yang kedua terdapat data penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung. Artinya rata-rata penjualan ketiga merek handphone tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung adalah sama. Pembuatan kesimpulan dalam uji one way ANOVA. Dalam riset eksperimen ini hanya rata-rata penjualan Samsung dan Lenovo saja yang berbeda, sedangkan rata-rata penjualan handphone merek lainnya adalah sama. Dengan demikian, variabel merek hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan handphone merek Samsung dan Lenovo. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan nomor pertama. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 2, yaitu dengan soal lakukan uji kolerasi antara Y dengan X1 dan lakukan uji regresi berganda untuk melihat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y dari data berikut. Terlebih dahulu kita ubah datanya ke dalam Excel. Setelah kita rubah, kita masuk ke SPSS. Sini kita buat X1 di bawah X2. Desimalnya kita ganti menjadi 0. Labelnya kita ganti menjadi, di sini motivasi X1. Di X2 kita ganti menjadi minat X2.
X2. Terus measure kita ganti scale. Satu lagi Y. Sini kita ganti jadi prestasi Y. Setelah itu kita masuk ke data view. Kita masukkan data yang udah kita ubah tadi ke dalam Excel. Kita copy masukkan ke Excel, paste. Setelah itu kita masuk ke analyze, masuk ke regression, masuk ke linear. Prestasi ke dependent, motivasi dan minat itu ke independent. Setelah itu kita checklist kita buka statistik. Baru kita checklist Durbin, baru continue. Oke. Nah, setelah keluar tabel dari SPSS tersebut, analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel X terhadap variabel berikut, terikat atau Y. Uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan bersama-sama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. H1 terdapat pengaruh motivasi X1 terhadap prestasi Y. H2 terdapat pengaruh minat X2 terhadap prestasi Y. H3 terdapat pengaruh motivasi X1 dan minat X2 secara simultan terhadap prestasi Y. Tingkat kepercayaan 95% sama dengan 0,05. Pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T. Pengujian hipotesis pertama H1, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,253 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 0,806 lebih kecil dari T tabel 3,441 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Pengujian hipotesis kedua H2, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,347 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 3,441 lebih kecil dari T tabel 2262 sehingga dapat disimpulkan bahwa 2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Ketiga H3, berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,5 dan nilai F hitung 23978 lebih besar dari F tabel 11,705 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang soal nomor 2. Apabila ada kesalahan dan pengucapan dalam kata, saya mohon maaf. Terima kasih.